Hello guys, back with me again Yulia, and today we having a good dance performance from Indonesia. Yay! Halo kak, namanya siapa kak? Aku Afi, umur 24 tahun. Umurnya? Sekarang masih kuliah atau udah kerja? Nah, aku udah kerja. Udah kerja. Kakak penari ya? Iya. Tradisional. Iya. Udah dari kapan kak jadi penari? Dari aku tuh sebetulnya dari kecil banget sih, dari bayi kali ya. Dari bayi udah jago banget. Iya, kayaknya, Kak. dari kecil udah suka joget-joget gitu kan. Nah, zaman SD juga ikut ekskul nari gitu. Terus kayak drum band kan suka ada tuh tari bendera-benderanya. Nah, aku juga ikut itu. Nah, tapi aku baru ikut les narinya itu, ikut sanggar. Aku tuh dari kelas 5 SD. Awalnya tuh aku nyari-nyari terus dapat tari balet. Iya, tapi ternyata nggak bisa, udah nggak bisa karena aku kelas 5 SD kan, jadi udah nggak terlalu lentur, udah nggak bisa ngebentuk badan kan. Terus udah deh nggak jadi, cari lagi dapatlah Sanggar Bali Saraswati situ. Nah sampai aku kuliah. Sampai kuliah Iya. masih di Saraswati kak. Iya, terus sekarang aku udah enggak sih, Oh, enggak. gitu. Soalnya tariannya mereka udah banyak yang aku udah pernah gitu kan, gitu. Jadi ngapain dipelajarin lagi? Jadi masih lagi cuti. Oh lagi cuti sekarang. Emang kakak udah sejauh ini udah bisa tarian apa aja sih? Tari apa aja? Nggak terlalu banyak sih. Pasti Bali ya. Terus karena ada juga job-job tari gitu kan, aku juga akhirnya diajarin tari Betawi. Tari Betawi. Nah, terus habis itu aku juga tari Jawa. Tari Jawa bisa juga kak? Bisa. Keren banget kakak ini. Terus aku juga tari Sunda, Tari Sunda. sama Aceh, sama. Aceh sama. Terus aku Batak, Kalimantan, sama Melayu, sama Papua, tapi kayak cuma kita Papua, nggak banyak banget. Butuh berapa lama sih kak biasanya buat menguasain satu tarian tradisional dari Indonesia itu? Tergantung sih sebetulnya. Kalau nggak terlalu susah banget, seharian juga ya seminggu lah paling. Tapi kalau misalkan Bali beda ya. Kalau misalkan Bali dia susah, lebih kayaknya lo harus berbulan-bulan deh gitu kan. Tapi kalau misalnya emang dia cuman kayak 3 menit atau apa ya, bisa sih seminggu kelar gitu. Karena aku ada ikut job-job nari gitu kan, kayak Betawi nih misalkan ya, aku nggak bisa ikut harus sebulan kan. Jadi paling kita latihan seminggu tuh kalau bisa ya kita udah apal gerakannya. Jadi seminggunya lagi itu ya tinggal kayak formasinya atau rapi-rapihin gitu. Jadi tergantung emang dari lamanya itu tarian, itu berapa menit durasinya. Oh berarti tergantung tarian kak. Terus biasanya berarti bawain apa tuh kak? Tarian apa biasanya kalau kakak perform gitu? Dulu aku sering tari Bali. Tari Bali. Nah aku Betawi juga sering. Terus Jawa juga beberapa kali sih, sama Batak. Paling yang sering-sering untuk dipakai buat kayak perform gitu, kayak buat nikahan atau apa itu sih Bali, Jawa, Betawi, sama atau nggak Batak. Boleh kasih tahu nggak sih kak kelebihan atau keunikan dari masing-masing tarian yang kakak suka bawain itu? Kelebihannya ya sama keunikannya, kalau kalau misalkan kelebihannya sih setiap tari kan pasti beda-beda ya. Nah setiap tarian itu juga punya ceritanya gitu. Nah kalau keunikannya misalkan nih kita tari saman, itu kan harus rapi. Iya harus, kan tuh rame-rame kan. Ya, Kalau misalkan kompak ya kak. Iya. Nah kalau misalkan nggak kompak, dilihatnya kan jadi nggak bagus ya. Nah paling itu kan akhirnya jadi bikin unik kan, karena kekompakannya itu gitu sih. Tergantung dari tarian juga. Misalnya tari Betawi apa ya, lengang nyai misalkan kan menceritakan tentang nyai, berarti kita harus tegak atau harus genit atau apa. Nah jadi emang kita harus tahu juga nih latar belakang dari tariannya apa gitu. Jadi keunikannya emang dari cerita dari tariannya itu sendiri. Boleh cerita lagi nggak kak? Kenapa sih kakak tertarik banget untuk jadi penari tradisional? Karena keren. Karena keren. Iya sih, kalau menurut aku kayak kita nih belajar tari tradisional itu gak semua orang bisa gitu kan. Tapi kalau misalnya kita udah bisa tari tradisional,
untuk ke tari-tari begitu misalkan kayak hip hop atau modern gitu pasti bisa, tapi orang-orang yang tari modern nih misalkan untuk ke tari tradisional nggak langsung bisa, pasti dia prosesnya lebih lama gitu. Terus kok tradisional ya menurut aku ya itu sih keren aja karena nggak semua orang bisa gitu. Terus juga keren kok kalau untuk bisa juga untuk sampai ke luar negeri gitu, nggak harus tari tradisional tuh bisa juga ngebawain kita untuk ke luar negeri gitu. Ada kesan apa sih Kak kalau misalnya Kakak ngebawain tari tradisional dari Indonesia di festival luar negeri atau lomba-lomba di luar negeri gitu? Ada kesan yang kayak kerasa banget gitu Kak ngebawa budaya Indonesia keluar? Oh, pastinya ada ya. Pertama ini sih mereka tuh kayak antusias banget. Perbedaannya itu ya di sini sama di luar negeri yang aku rasain. Kalau yang aku rasain tuh kalau di luar negeri nih, misalkan aku pernah nih waktu itu di Filipina, kita emang itu lagi makan malam. Mereka tuh emang bener lagi makan. Kita nari nih, dan tuh mereka nggak ada namanya makan. Mereka bener-bener ngeliatin kita. Jadi menghargai gitu loh, lebih menghargai. Itu tepuk tangannya bahkan ada sampai standing kayak gitu. Standing gitu. applause. Iya, nah kalau misalkan di sini ya banyak lah orang juga nggak yang aku alamin ya gitu. Yang aku alamin ada orang juga nggak antusias atau bahkan kayak tepuk tangannya biasa aja. Ada yang juga nggak ngeliat kayak gitu. Jadi perbedaannya itu sih lebih ke antusiasnya mereka. Tepuk tangan dulu dong kakaknya, keren banget. Terus prestasi apa aja nih Kak yang udah Kakak capai sejauh ini? Prestasinya ya ini sih aku kan kita pas dulu itu yang di Sanggar Saraswati itu yang Bali itu kan kita ada ujian-ujian gitu ya. Nah itu aku pernah sih dapat apa namanya penghargaan dari narinya itu gitu kan. Terus habis itu aku juga prestasinya ke luar negeri kan, jadi dikirim dikasih kesempatan untuk mewakilkan Indonesia sama tim-tim Indonesia lainnya gitu. Udah kemana aja nih Kak keluar negerinya Kak? Baru dikit baru Filipina, Korea sama Cina. Pengen sih lagi. Udah nyampe Europe gitu Kak? Belum pengen sih. Nanti lagi Kak. Doain ya. Oke. Gimana nih, pada penasaran nggak sama kakaknya yang udah keluar negeri bawa budaya dari Indonesia? Kita punya foto-fotonya loh. Yuk kita lihat aja. Gimana, seru kan guys foto-fotonya? Yuk sekarang kita ngobrol lagi bareng Kak Afi. Halo Kak Afi, balik lagi nih. Kan tadi kakak cuti ya? Kakak kira-kira masih nerima job gak sih kan kalau kakak cuti kayak gini? Masih ya, aku masih sih baru aja kemarin aku juga dapat job gitu. Kan aku tuh ikut ke sanggar. Nah aku sering dapat jobnya itu dari sanggar kedua aku. Gitu. Terus gimana kakak cara bagi waktunya antara nari dengan kegiatan yang lain nih Kak? Biasanya kan kalau misalnya kerja nih, aku kan pulangnya malam. Nah mereka itu enaknya kalau misalkan yang di sanggar aku yang kedua ini, mereka tuh rata-rata udah pada kerja semua kan. Jadi paling latihannya jam 7 malam gitu. Paling aku makanya kelar kerja aku langsung menari. Mereka itu biasanya jamnya Sabtu Minggu. Tuh kalau misalkan hari biasa aku nggak bisa ikut. Paling izin saja. Nggak jadi ditiru. Ya kayak gitu. Nggak boleh ditiru ya. Nggak boleh. Ya gitu sih, paling kalau Sabtu Minggu aku lebih terima. Yang latihannya ya itu malam-malam gitu. Besoknya baru lagi. Karena aku suka nari sih, jadi dan dari zaman aku kuliah pun aku udah sering kayak gitu. Jadi pulang malam, besokannya ngerjain tugas, kampus pagi, emang udah sering untuk bagi-bagi waktu kayak gitu, jadi biasa. Kavi, menurut Kavi itu tentang pemuda-pemudi Indonesia yang mulai jauh dari budaya Indonesia gitu, gimana sih Kak budaya Nusantara kita? Sebetulnya ya kalau bisa sih jangan menjauh ya, karena kan sekarang misalnya banyak orang negara lain aja suka dengan budaya kita gitu, masa mereka enggak gitu. Kalau misalkan mereka ingin menjauh, terus yang ntar melestarikan siapa gitu kan? Saya pastinya yang muda-muda ini kan untuk melestarikan ke depannya. Tepuk tangan dulu dong untuk Kavi. Kavi, boleh nggak nih kasih pesan untuk para penari dan para pemuda-pemudi Indonesia untuk tidak bosan meneruskan budaya kita? Pesannya? Ya, jangan bosan. Pesannya jangan bosan ya, soalnya ya ingat aja gitu, banyak orang
orang-orang di luar sana itu yang di luar negeri itu yang mencintai budaya kita gitu. Jadi kita harus dengan bangga dong untuk mempelajari budaya kita juga gitu. Karena balik lagi kan ya emang mereka kita ini yang masih muda-muda kan yang untuk melestarikan. Kalau udah tua kan ya mereka udah mau udah masanya lah ya sekarang masa-masa pemuda-pemuda ini gitu. Jadi jangan pernah malu untuk mengakui budaya kita atau malah mempelajarinya ya karena keren gitu loh gitu. Bahkan bisa kok sampai ke luar negeri juga dengan budaya kita gitu saya. Keren banget kan, hari ini kita tepuk tangan dulu buat Kavi. How it is guys, it was fun right? Like what Kavi said, we as Indonesian youngsters need to do an action to conserve our cultural heritage and transform it into some integrative forces for our local culture in order to, to strengthen our national identity. That's all for today. Thank you for watching and see you.